Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang hakikat manusia yang beranggotakan pertama, Bella Syahgita dengan NIM 072, yang kedua Elma Fadila dengan NIM 068, yang ketiga Vita Rizkyani dengan NIM 074, dan saya sendiri Zafira Nur Aida dengan NIM 058. Hakikat manusia. Kajian tentang hakikat manusia. Hakikat manusia yang sebenarnya adalah suatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Namun, dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia, ciptaan Allah memberikan makna bahwa penciptaan merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi maupun makna penciptaannya. Selanjutnya, asal-usul kejadian manusia menurut Islam. Dalam Al-Quran menjelaskan secara rinci tentang tahapan kejadian dan asal-usul manusia. Yang pertama, kejadian dan asal-usul manusia pertama, yang berarti pula proses penciptaan Adam diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang kering, yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup. Keterangan tersebut sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, kejadian dan asal-usul manusia kedua. Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia. Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Kemudian, kejadian dan asal-usul manusia ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa kecuali Isa alaihi salam. Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata setelah dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Dalam Al-Quran, asal-usul manusia secara biologis dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Potensi-potensi manusia. 1. Potensi fitriyah. Fitriyah berarti tuhur, yaitu kesucian. Menurut Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Katsir, fitrah artinya keadaan yang dihasilkan dari penciptaannya itu. 2. Potensi ruhiyah. Ialah potensi yang dilekatkan pada hati nurani untuk membedakan dan memilih jalan yang hak dan yang batil, jalan yang menuju ketakwaan dan jalan menuju kedurhakaan. Yang ketiga, potensi akliyah, terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya, nalar, dan ilmiah tentang kekuasaan Allah. Yang keempat, ada potensi jasmaniah, ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik berupa kekuatan dan kemampuan. Kelemahan-kelemahan manusia. Yang pertama, ada manusia bertabiat susah payah. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Yang kedua, ada manusia bersifat lemah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang ketiga, ada manusia senang berbuat maksiat. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Yang keempat, ada manusia mencintai kehidupan dunia. Yang kelima, ada manusia malas berbuat baik. Yang keenam, manusia senang berkeluh kesah dan gelisah. Yang ketujuh, manusia itu pelit. Ya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan-kelebihan manusia dengan makhluk yang lainnya. Manusia merupakan makhluk yang paling istimewa. Dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, manusia mempunyai kelebihan yang luar biasa, yaitu diberikan akal dan kesadaran baik internal maupun eksternal. Kelebihan yang pertama yaitu ada memiliki akal sempurna dan berakhlak. Di antara keistimewaan penting manusia adalah pengetahuan baik dan buruk yang dipahami oleh akhlaknya. Berakhlak adalah ciri utama manusia dibandingkan makhluk lain.
yang mana artinya manusia adalah makhluk yang diberikan Allah dengan kemampuan untuk membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan. Manusia memiliki potensi kemampuan memahami berbagai macam ilmu, karena manusia diberi akal. Manusia memiliki potensi kemampuan memahami berbagai macam ilmu karena manusia diberi akal yang dengan bisa berpikir dan mengelola berbagai macam ilmu pengetahuan. Kemudian, yang ketiga, manusia diciptakan Tuhan atau Allah menjadi khalifahnya di bumi. Memiliki potensi dan kelayakan mewarisi serta menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak ditinggali dan tempat makhluk-makhluk lainnya bertasbih kepada Sang Pencipta. Kemudian yang keempat, manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang berisi, "Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku." Kemudian yang kelima, mampu mengungkap rahasia alam semesta. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 yang berisikan, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya dan kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur." Kemudian yang keenam, manusia adalah makhluk yang paling unik atau paling istimewa, yang dijadikan dalam bentuk yang paling baik dan yang paling sempurna. Kemudian yang ketujuh, manusia diberikan perasaan dan kemampuan atau kehendak. Kemudian selanjutnya mengenai sifat-sifat manusia. Berdasarkan kandungan Al-Quran, sifat manusia itu di antaranya ada sifat negatif dan sifat positif. Sifat negatif manusia yaitu lemah, suka membantah, penakut, dan khawatir, kikir, tergesa-gesa, ingkar, dan mudah terperdaya. Kemudian ada sifat positif manusia, yaitu mencari keridhaan Allah, setia kawan, mencintai, belas kasih, dermawan, berkata jujur, dan memaafkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.